Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum biha wa tusalli 'alaihim wa tuzakkihim tusalli 'alaihim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wal haji atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tanggal 26 Ramadan. Artinya sudah sangat di ujung keberadaan kita di bulan Ramadan. Nanti malam tanggal 27, 28, 29. Jadi hitungannya kalau puasa kita 29 hari, bisa jadi tinggal 3 malam lagi. Ya, 3 hari lagi kita puasa dan harinya jadi 4 hari. Makanya hari ini kita sampaikan materi yang terkait dengan kewajiban kita di bulan Ramadan. Di samping ibadah siam, ibadah puasa, ada kewajiban yang tidak boleh tertinggal. Karena kalau nanti tertinggal sementara kita mampu, maka puasa kita bagaikan surat yang tidak distempel. Surat resmi gak ada stempelnya, itu tidak jadi dan tidak resmi. Puasa ini sangat luar biasa nilainya, harus diberikan stempel, harus diberikan cap. Ya, di samping ditandatangani oleh kita, ya, ada stempelnya. Kewajiban apa selain ibadah siam di bulan Ramadan ini adalah kewajiban berzakat fitrah. Ya. Bunyal Islamu ala khamsin, keselamatan, kesejahteraan, ketentraman, kenyamanan, kesuksesan, keberhasilan dibangun di atas 5 dasar. Pertama, dasar yang pertama adalah syahadat. Baik syahadat tauhid ataupun syahadat rasul. Ini harus terus kita perbaharui dan kita siram dan kita pupuk agar syahadat ini tidak mati, dan juga harus kita kontrol virusnya, kita kontrol bakteri dan kumannya, atau nanti bahasa orang tua kita dulu kalau nanam timun oteng-otengnya, jangan dibiarkan dia menggerogoti, nanti lama-lama bisa mati. Yang kedua adalah sholat. Ini pondasi dan dasar yang nanti mengantarkan kita selamat, sukses, bahagia dunia dan akhirat. Yang ketiga adalah zakat. Ini nanti yang akan kita bahas di rukun Islam yang ketiga. Yang keempat puasa atau siam atau saum. Yang keenam berhaji.
Inilah 5 rukun Islam yang subhanallah, andai kata terus dipertajam pemahaman kita dan kita tanamkan kepada anak-anak kita, maka luar biasa mereka. Obsesinya, cita-citanya adalah orang-orang hebat semuanya. Ya. Kita lihat rukun yang ketiga, zakat. Zakat itu apa sih? Itu kan zakat bahasa Quran, bahasa hadis Nabi, dan dia tidak bisa diterjemahkan. Emang itu katanya, kata-katanya, dan dia harus pakai definisi baru kita pahami. Az-zakatu hiya amwalun makhsusatun biqadrin muayyanin fi waqtin makhsusin ila syakhsin makhsus. Jadi itu definisinya. Zakat itu apa? Ya, zakat itu adalah sejumlah harta tertentu dengan ukuran tertentu dan pada waktu tertentu. Nah, tu'khadhu minal aghnia wa turaddu ilal fuqara. Diambil, dijemput dari orang-orang kaya, kemudian dikembalikan kepada orang-orang fakir, orang-orang miskin. Orang fakir itu orang yang membutuhkan. Nah, makanya dari redaksi ini panitia itu harus berterima kasih kepada para muzaki yang datang mengantarkan zakatnya. Seharusnya panitia itu menjemput lewat data, lewat catatan warga yang berkewajiban zakat. Dijemput. Kenapa? Karena dia dapat insentif sebesar 1/8. Nah, kalau 800 juta terkumpul kan dapat 100 juta dia. Ya, kalau 8 miliar terkumpul dapat 1 miliar dia. Dengan timnya tentu tidak sendirian. Nah, dari situlah mereka harus berterima kasih banget kepada para muzaki yang datang nganterin zakatnya. Kalau redaksi Qur'annya, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum biha wa tuzakkihim wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum. Itu redaksi Qur'annya. Khudh, apa khudh? Ambillah. Ya, suruh ambil oleh panitia, jemput maknanya. Zakat itu dijemput. Ya. Kalau dikirim, oh imannya tinggi betul itu yang berzakat. Kalau nggak dikirim, jemput. Makanya datanya harus tercatat. Ya, harus terdata. Kalau nggak terdata nanti bisa ada yang nggak mengeluarkan zakat. Fitrah manusia itu biasa dan itu benar kalau dia cinta pada harta. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya manusia itu sama hartanya senang dan cinta. Makanya bisa jadi dia agak sayang-sayang dikit. Ya, kalau beras barangkali zakat fitrah ukurannya tidak terlampau besar, 3,5 liter per kepala. Tapi kalau anggotanya 100 kan, ya Anda anggota keluarganya ada 100 kan bisa jadi cukup lumayan itu 350 liter. Ya, besar lumayan. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, ini zakat jadi jemput, wa turaddu ilal fuqara, diantarkan kembali, diserahkan kembali kepada orang-orang yang membutuhkan, yaitu orang fakir, orang miskin, amil, kemudian orang yang perlu dijinakkan hatinya, kemudian mereka yang pada berhutang, ya, yang berhutang untuk kepentingan umat. Kayak Bapak Haji Malih masih punya utang untuk bangunan masjid, boleh dia ngambil zakat untuk bayar utang. Ya. Kemudian rikob itu perbudakan yang namanya sekarang berubah. Kalau dulu namanya rikob, raqiq, sekarang namanya beda. Ya, namanya diperkeren. Nah, itu bagaimana umat Islam itu terbebas dari cengkraman itu. Ya, kita sendiri yang punya perusahaan, yang punya badan usaha, sehingga nanti kita bisa atur mereka bisa leluasa beribadah walaupun mereka bekerja. Ada hak-hak mereka yang kita dapat penuhi, kan itu banyak sekali. Nah, di sini dari rikab nanti
muncul perusahaan-perusahaan besar. Artinya apa? Bebaskan karyawan itu untuk beribadah. Jangan terus terkekang tidak bisa beribadah, salah satunya. Kemudian yang berikutnya adalah wa fi sabilillah, ya, orang-orang yang memang terus berjuang menyampaikan, menyebarkan agama Allah dan mereka tidak ada insentif khusus dari negara ataupun dari Pemda. Mereka ini boleh mengambil harta zakat, ya, boleh dibagi dan diantar mereka. Ya, tentunya para guru kita di kampung yang ngajar sudah puluhan tahun, mereka kan nggak dicatat itu sama badan tertentu gitu ya, nggak ada catatannya. Tapi dia ngajar udah lama di kampung. Ngajar apa? Ngajar alif bata. Ngajar apa? Ngajar tentang rukun iman, rukun Islam dan seterusnya. Nah ini orang-orang seperti ini boleh mengambil jatah, ya, atau boleh diantarkan kepada mereka. Kemudian yang terakhir adalah wabni sabil. Ibni sabil itu para pelajar yang jangan sampai mereka berhenti karena tidak ada biaya. Makanya nanti zakat itu dialokasikan 8 asnaf. Kalau 800 masing-masing ada 100 liter begitu. Kemudian tinggal dilihat skala prioritas. Yang paling utama yang membutuhkan siapa? Bisa jadi orang fakir yang memang kita utamakan, kita dahulukan, terutama masalah zakat fitrah, mereka tentu diutamakan, didahulukan, karena memang jangan sampai pada saat kita berlebaran dia punya dapur nggak ngebul, ya, tidak ada makanan dia, itu tentunya dosa kita. Yang makan kenyang, pada hari itu ada saudara tidak makan, kita dosa yang kenyang. Nah ini zakat yang zakat fitrah. Kemudian hukumnya apa? Hukumnya wajib bagi yang mampu. Ya, dalam artian mampu, gaya apa ukurannya mampu untuk zakat fitrah? Ukurannya adalah hari esok lebaran kebutuhannya 5 liter, ada 8 liter setengah. Keluarga dia ada 10 orang, berarti 1 yang zakat fitrah. Selebihnya nggak zakat. Kenapa? Karena cuma 8 liter setengah, yang ada 5 liter buat makan hari H. 3 liter setengah itulah keluarkan untuk 1 orang. Nah, kemudian datang lagi, ada lagi yang berzakat atau yang berzakat kepada dia atau yang memberikan harta zakat, kemudian lebih lagi dari kebutuhan dia, bisa dikeluarkan lagi untuk membayar zakat yang satunya dan seterusnya. Nah ini batasan berapa mampunya seperti itu. Jadi pada malam hari H, malam Idul Fitri, malam takbiran, lihat pendaringannya, lihat berasnya di rumah, ya. Sehingga nanti begitu alhamdulillah banyak yang antar zakat fitrah ke rumah atau dapat zakat fitrah dari panitia. Makanya panitia malam itu harus sudah tuntas bagi-baginya supaya orang-orang yang nanti bisa mengeluarkan zakat, biasa jadi yang tadinya mustahik menerima, dia bisa menjadi mengeluarkan. Bisa jadi bisa mengeluarkan. Nah, itu hukumnya. Nah, waktu zakat fitrah itu bisa dikerjakan muqaddaman. Ya, sebelum jatuh tempo. Jatuh temponya persisnya adalah terbenam matahari hari terakhir Ramadan sampai dengan mimbarnya khutbah. Itu jatuh temponya. Kemudian waktu bolehnya kapan? Begitu masuk Ramadan udah boleh. 1 Ramadan dia bisa berzakat fitrah. Ya, itu waktu jawaz. Itu waktunya jadi cukup panjang dari tanggal 1 Ramadan sampai dengan malam terakhir, bahkan pagi si khatib belum naik mimbar, dia masih bisa mengeluarkan zakat. Untuk itulah kenapa kalau sholat Idul Fitri dianjurkan agak siangan dikit, diundurkan waktunya, memberikan ruang kepada saudara kita yang mau berzakat fitrah. Waktu itu malam belum dapat, tahu-tahu jam 5 ada yang nganterin beras. Alhamdulillah ya Allah kita bisa zakat fitrah nih. Tadi baru 1 orang, keluarkan lagi, zakatin, bayarin. Begitu. Nah ini waktunya, hukumnya, kemudian berapanya,
per kepala 3,5 liter. Per kepala 3,5 liter. Nah, kemudian kepada siapa? Tadi sudah kita sebutkan orang-orangnya. Dari mulai fakir, miskin, dan seterusnya sudah kita sebutkan satu-satu itu. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, yang ini kalau kita hitung memang kelihatannya cuma 3,5 liter. Tapi kan ngitungnya jangan 3,5 liter, ngitungnya 200 juta umat Islam di Indonesia. 220 juta umat Islam di Indonesia. Berarti 220 juta kali 35.000. Tinggal hitung tuh berapa triliun uangnya yang terkumpul dari 1 bulan ini. Jadi uang itu, uang beras beredar sampai triliun, sampai miliar. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, di situ adalah diusahakan kita bisa swasembada beras, swasembada bahan pokok, sehingga nanti dari kita untuk kita. Ya, kita belanja kepada warung-warung kita, ya, kemudian nanti juga kembalinya kepada kita. Karena nanti orang-orang yang memang punya warung dan nanti dia setiap tahunnya pasti berzakat harta dagangannya, ya, harta dagangannya itu pasti berzakat. Dari situ nanti makanya dari kita untuk kita. Kalau kita belanja di situ, kemudian dia nanti setahun penuh, maka akan dia hitung semua harta dagangannya, terus dikeluarkan zakatnya 2,5%. Ya. Nah, ini Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi kalau hitungan per kepala kecil, tapi dalam hitungan besar skala umat Indonesia, bangsa Indonesia yang mayoritas Muslim, tentunya kita sangat wajar, kita orang Islam, kita juga belanja di toko-toko orang Islam, wajar, pantas, ya. Bukan tidak boleh belanja di warung mereka, boleh, tapi afdolnya seperti itu. Jadi bangun ekonomi kita bersama-sama. Yang berikutnya Bapak Ibu rahimakumullah, jadi zakat fitrah ini tentunya pesan yang pertama tadi urusan ekonomi. Yang kedua pesannya Bapak Ibu rahimakumullah, dari zakat fitrah kita umat Islam harus mempertahankan lahan-lahan pertanian yang memang bisa memproduksi bahan-bahan pokok. Kalau kurang bisa dibuka lahan baru. Kenapa? Karena memang lahan pertanian ini nanti kalau kita lihat bab zakat semuanya itu pastinya bicara lahan. Dan alhamdulillah negara Kesatuan Republik Indonesia itu punya lahan sangat luas. Ya jangan lihat Depok. Kalau Depok sekarang udah sempit banget dah. Susah cari tempat yang agak lebar dikit. Kita ke arah selatan, misalnya ke arah Sukabumi terus sampai ke Pelabuhan Ratu, kiri kanan masih relatif luas. Itu bagaimana ilmu pertanian meningkatkan survei dan penelitiannya tentang pertanian, sehingga nanti kebutuhan pokok kita terus tidak impor dari luar, dari kebutuhan pokok yang mendasar primer. Makanya kalau Imam Ghazali rahimahullah ketika membahas ilmu apa yang harus dipelajari pertama kali, yang harus dikembangkan adalah ilmu pertanian. Ya, ketika dia menjelaskan ilmu apa saja yang wajib dipelajari oleh kita, pertama kali adalah ilmu pertanian. Ya. Dan dari situ pula Mama Ajangan Masyhur Allah yarhamu, ketika anak-anak muridnya selesai dari pondoknya dan mau pamit pulang, pesan beliau cuma 2. Mengajar dan beternak atau bertani. Karena bertani pasti berternak. Kalau orang dulu bertani pasti berternak. Kenapa? Karena pupuk kandang dibutuhkan oleh pertanian dan itu tidak bermasalah. Ya, artinya tidak mengganggu kesehatan kita jangka panjang kalau pupuknya herbal, kalau pupuknya organik. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, di sini terasa nih. Jadi anak-anak sekolah itu kelihatannya terjajah pola pikirnya.
Mereka setelah sekolah tidak ada yang berpikir bagaimana mengelola pertanian dan peternakan. Dari dua sektor ini adalah Imam Ghazali menyebutnya adalah itu disebut yang pertama dalam menyebutkan ilmu apa yang dipelajari dan dipraktekkan adalah ilmu pertanian. Nanti kita buka di kitab Ihya Ulumuddin. Selama ini kita udah buka masalah baca Quran, masalah saum, ya. Nanti kita buka masalah ilmu, kemudian keutamaan ilmu, kemudian keutamaan belajar, keutamaan mengajar, dan ilmu apa yang harus kita pelajari. Itu Imam Ghazali menyebutkan ilmu yang primer, ilmu yang kita pelajari pertama adalah ilmu pertanian. Nah, bicara pertanian sekali lagi adalah bicara lahan yang harus dipertahankan sedemikian rupa. Ada salah satu negara itu perkampungan padat, tapi daerah situ daerah bagus, daerah subur, daerah yang emang airnya bagus, oleh negara tersebut dihabiskan, dipindahkan penduduk itu, ya, dipindahkan supaya pas menjadi lahan pertanian. Makanya dia bisa mengekspor hasil pertaniannya ke negara-negara luar. Subhanallah. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, ini adalah sektor pertanian sangat-sangat strategis. Nah, apa yang kita makan pastinya dari sektor pertanian. Apa yang kita pakai pastinya dari sektor pertanian. Kendaraan kita bisa berjalan dari sektor pertanian. Kalau nggak ada pertanian karet, maka pesawat secanggih apapun, kemudian mobil sehebat mahal apapun, kalau nggak ada rodanya, dia tidak bisa berfungsi apa-apa. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, ini tentunya sektor pertanian panjang pesannya. Jadi dari zakat fitrah, maka ke arah pertanian, ke arah lahan pertahankan, jangan terus dilepas, akhirnya kita kebingungan. Ya, subhanallah, saudara-saudara kita di satu daerah, sepanjang kiri kanannya, dia tidak perlu beli sayur. Tanaman di pagar-pagarnya, semua pagar-pagarnya dia tanam. Cukup kalau pagi mau makan, tinggal ambil gunting-gunting, Masya Allah. Dan itu ada, dan itu bisa. Kenapa? Karena alam kita sangat mendukung untuk itu. Subur sekali, dan pohon yang ditanam juga mudah tumbuh. Ya, mudah tumbuh. Ada pohonan yang sekarang sudah hampir punah di kampung hutan, pohon kitikan dan pohon mangkokan. Oh, nama latinnya saya nggak tahu. Cuman kalau kita orang kampung kenal pohon kitikan. Haji Muhayyar kenal pastinya pohon kitikan. Pohon kitikan itu lalaban yang luar biasa fungsinya. Jadi kalau Bapak sering keluar bawa kendaraan, sering-sering makan lalaban itu. Jadi nanti pegal itu bisa diobati sama dia. Ya, sakit-sakit itu pada bisa diobati sama dia. Itu hampir punah sudah. Ada tinggal mungkin 1-2 rumah yang masih punya pohon mangkokan sama pohon kitikan. Subhanallah. Nah, ini semuanya sekali lagi bicara lahan, kepada pertanian, bicara terus kepada kebutuhan kita. Yang berikutnya Bapak Ibu rahimakumullah, setelah kita bicara zakat fitrah, kita bicara zakat harta. Ini rukun Islam ini pondasi dan dasar yang bisa membangun keselamatan, kesejahteraan, ketenangan, ketentraman. Karena memang kalau udah makan rata-rata orang aman, udah tenang dia. Sudah nggak banyak berpikir. Ya. Yang penting dia sudah cukup makannya. Apalagi nanti 3 kebutuhan dia punya sosok manusia terpenuhi. Makan itu kan kebutuhan badan, kemudian ibadah kebutuhan roh, kemudian ilmu kebutuhan akal. Kan kita 3 komponen kalau di badan kita. Di badan kita kan ada 3 komponen, bukan seperti binatang. Binatang tuh nggak punya akal. Ya. Kalau kita punya akal kita harus diberikan makan apa? Makanannya ilmu. Duduk bersama para ulama, para guru, sehingga nanti gizi akal kita terpenuhi. Kalau terpenuhi akal kita nanti tidak jenuh hidup ini. Ya, apa yang saya lakukan sekarang di usia saya sekian, apa yang saya kerjakan dan seterusnya,
ada tambahan-tambahan pahala terus. Di usia-usia tertentu di mana kita sudah tenaga agak sedikit mengurang, terus berkurang. Lalu apa yang kita kerjakan? Sholat, diri nggak kuat. Ya bisa sambil duduk, ada ilmunya. Duduk juga nggak kuat, ya sambil miring tiduran. Begitu seterusnya. Jadi subhanallah. Nah ini badan kita kasih gizi yang cukup, kemudian akal kita kasih gizi yang cukup, kemudian roh kita ya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dari mulai salat, puasa, berhaji, berumrah dan seterusnya. Nah ini zakat harta, Bapak Ibu rahimakumullah, bicara yang sangat strategis juga. Kenapa kita kalau perhatikan dalam kajian-kajian selalu yang dibahas bab sholat? Karena semua orang di luar sana kalau kita sholat mereka nggak apa-apa, kita nggak apa-apa, mereka nggak akan merasa terganggu, mereka nggak merasa tersaingi. Sholat silakan aja. Ada acara-acara peringatan dibantu oleh mereka. Tapi kalau bicara masalah rukun Islam yang ketiga, mereka langsung terperanjat. Kenapa? Awas ini, hati-hati nih, strategis ini. Apa? Nah zakat harta itu Pak, semua kitab fikih membahas mesti diawali dengan al-athman. Ya. Itu di pasal pertama tentang zakat harta. Apa al-athman? Al-athman itu adalah emas dan perak. Makanya kita dengar coba anak-anak. Ya. Setelah tamat dari sekolah besok mau kerja di mana? Mengelola apa? Saya mau mengelola pertambangan emas dan perak. Keren banget itu anak. Dahsyat itu obsesi dan wawasan pikirannya. Kan kalau cita-cita itu ditanamkan minimal jadi tukang emas, jual emas dia. Kan kalau jual emas nggak repot Pak, cukup satu tas kecil aja, jalannya kan, bisa jalan kaki, bisa pakai sepeda ontel. Nah, itu obsesi yang harus ditanam, karena itu rukun Islam. Itu adalah rukun Islam yang kita pelajari. Sholat pasti penting dan itu yang pertama dihisab nanti. Awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamati as-shalah. Pertama yang ditanya nanti adalah sholat. Tetapi rukun Islam bukan sholat doang. Rukun Islam itu tadi syahadat, sholat, zakat. Zakat ini zakat fitrah. Pesannya zakat fitrah cantiknya luar biasa. Nah pesan zakat mal, zakat harta adalah emas dan perak. Anak itu diobsesikan atau diberikan wawasan yang luas. Kalau punya emas, Masya Allah, sekarang kan hampir 1 juta emas yang dari antam yang berkualitas 24 karat, hampir 1 juta. Coba dibuka yang punya antam 24 karat 1 juta, Masya Allah. Punya 100 gram aja udah 100 juta Pak. Bagaimana punya 1 kilo kan 1000 gram. Nah disitulah kita anak-anak itu ketika belajar Islam itu bukan belajar sholat doang. Sholat pasti harus sholat, pasti. Bahkan sejak muru auladakum bisalati lisab'in wa dribuhum li ashrin wa fariquhum. Perintahkan anak-anak Anda untuk melaksanakan sholat di usia 7 tahun, itu diperintahkan. Dilatih dan pisahkan dari tempat tidurnya. Lalu di usia 10 tahun kalau belum belajar sholat, belum mau sholat, pukul lakin dorban ghairu mubarrahin, tapi pukulan yang tidak melukai. Syahadat, ya pasti syahadat itu 13 tahun minimal harus terus digembleng. TK, SD, SMP, SMA, itu hitungan tahun, bukan di situ tempatnya. Kalau di situ nggak ada. Artinya di usia TK, ayo kita kenalkan sifat 20. Sifat mustahil yang 20. Sifat-sifat para nabi dan rasul. Terus boleh dengan nada sehingga mereka nyaman menghafalnya. Ya. Seperti zaman kita masih kecil, wujud kidam baqa mukhalafatuhu lil hawadisi. Itu supaya anak-anak nyaman.
Nanti tahu-tahu hafal. 13 tahun TK, SD, SMP, SMA. Kan persis 13 tahun kan? Itu udah betul konsepnya, cuman isinya kadang-kadang nggak ada di situ. Nah, kita cari lembaga-lembaga yang memadukan antara ilmu, sains dan teknologi, kemudian masalah iman mereka terus ditanamkan sehingga kuat. Kan iqra bismi rabbik, ilmu dan kenal Allah. Ilmu apapun kenal Allah. Ilmu apapun ibadah kepada Allah. Dokter salat, insinyur salat, tentara salat, polisi salat. Begitu. Kan iqra bismi rabbik. Nah, ini emas dan perak dahsyat, Pak. Saya pernah berulang kali bicara di masjid ini. Tahun 80, supir truknya Freeport itu gajinya 4 juta. Kalau Mas Kiat waktu itu 80 beli punya uang 4 juta, di kampung hutan dapat 5.000 meter. Dapat 5.000 meter. Oh, kita beli tanah cuma 6.000 perak tahun 86. Kalau tahun 80, 500 perak. Gak laku, orang gak ada yang pada beli. Apalagi balong dari ujung sana tuh sampai sana gak ada yang mau beli. Subhanallah. Nah, ini luar biasa dahsyatnya. Dahsyatnya bicara emas dan perak itu Freeport itu tahun 80 segitu gajinya. Bagaimana orang-orang yang nanti karyawan tertentu, bagaimana pula tenaga ahli, berapa gajinya ya? Nah, disitulah anak-anak harus ditanamkan bab zakat dan zakat harta. Setelah sholatnya bagus, giring ke zakat. Lah kita dari mulai ini bab sholat lagi, bab wudu itu di TK selesai dengan lengkap bacaannya yang ada di kitabnya Imam Ghazali. Ketika kita mau basuh muka Allah, ma bayid wajhi binurika yawma tubayyidu wujuha auliaika wala tusawidu wajhi bidzulumatika yawma tusawidu wujuha a'daika. Itu kan kita apa dari masjid TK dulu. Kalau hafalan udah gak hafal, kalau itu kan ya bacaan-bacaan wudunya orang Betawi. Karena saya orang Betawi, maka saya hafal. Dari masih kecil orang tua ngajarin. Allahumma bayyid wajhi binurika yawma tubayyidu wujuha auliaika wala tusawid wajhi Allah bidzulumatika kama tusawidu wujuha adaika. Hafal. Itu gak ada memang, tapi kan kita niatnya basuh muka supaya itu ya, supaya muka kita bersinar. Ya, kemudian jangan sampai gelap wajah kita. Ya, subhanallah. Jadi nggak perlu kosmetik mahal-mahal gitu. Allahu Akbar. Subhanallah. Nah, salat, zakat, anak kita bahas tadi zakat fitrah ya, tiga pesan yang luar biasa dahsyatnya. Zakat harta, emas dan perak. Ya. Obsesi anak setelah tamat dari perguruan tinggi jurusan pertambangan, saya mencoba mencari lahan pertambangan, kemudian banyak orang kaya di Masjid Baitur Rahman berikan saya modal, nanti kita kelola emas dan perak. Kan begitu. Ya, tadi bayangkan 1 gram 1 juta, 100 gram 100 juta. Ya. Lah kalau pongkor saja itu sisa 1 truk bekas pasir pengolahannya saja itu bisa dapat minimal kadang-kadang 5 on. 1 truk yang udah bekas. 1 truk pasir yang bekas olahan emas, bekas disaring, itu sisanya kan dibuang tuh limbahnya itu. Limbahnya itu masih dijual lagi, diolah lagi, diproses lagi, masih dapat 5 on. 5 itu berapa gram? 500 gram kan? Masih dapat 500 juta tuh. Dari pasirnya tuh. Yang udah sisa tuh, udah ampas. Bagaimana yang masih santan aslinya? Santan pasir emas yang pertama kali, ya santan kelapa yang pertama kali kan kental bener. Nah, sama juga pasir emas yang diolah, yang diproses pertama kali kan emas murni, emas 24 karat, begitu kan pesannya. Nah, di situ ngaji itu, kalau kita ngaji rukun Islam adalah ngaji pertambangan dahsyat, emas dan perak.
Kan masa nggak terobsesi, nggak nanya gimana sih proses emas dan perak, gimana sih caranya? Masa nggak bertanya kayak gitu? Kan pasti anak-anak yang terus dimotivasi dengan ibadah kepada Allah, kan itu ketika macul-macul ada ibadah, Pak. Macul pasir tuh, kalau bahasa sekarang udah pakai pacul kan, pakai alat, pakai beko, atau disedot pakai alat terus dari bawah, seret keluar itu pasir. Kalau zaman dulu kan dipacul. Nah, ketika kita bawa paculnya zaman dulu gambarannya, kita bawa alatnya, kita sedang beribadah juga. Kenapa? Malayatimul wajib illa bi fahuwa wajib. Sesuatu yang tidak bisa tercapai kecuali dengan sesuatu itu, maka itu jadi wajib adanya. Ya bagaimana kita mau zakat emas dan perak kalau kita tidak mengelola pertambangannya? Subhanallah. Itu emas dan perak. Jadi dahsyat kan? Makanya nanti begitu tamat, kan kita gabungkan ilmu ini, kita gabungkan dengan sekolah kita di SD, di SMP, di SMA, kuliah, masuklah. Disitulah terjun. Masa orang ngontrak sampai ada yang ratusan tahun bumi kita, gunung kita dikontrak. Anak-anak bangsa ini mau kemana? Kok diam-diam saja, tidak terpancing dan tidak tertarik dengan sektor yang sangat menjanjikan, 1 gram 1 juta. Kok enggak, kenapa? Yang berkilo-kilo berat yang dicari, enggak mau cari yang lebih enak, yang gampang, yang murah kan, apa yang entengan gitu. Kan enteng bawahnya, gitu. Di situ pesannya. Jadi kita ngaji, yaitu kajiannya, rukun Islam. Yang kedua al-mawashi, peternakan, Pak, peternakan. Nah, bicara pertambangan emas perak, bicara lahan lagi kan? Lahannya jangan dilepas lagi, jangan terus digadekan atau dikontrakan. Suruh anak bangsa, otomatis kita ini anak bangsa Indonesia, anak Indonesia yang punya jajaran gunung di seluruh pulau yang ada. Jawa, gunungnya Masya Allah, dari mulai Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Tapi kalau dari bicaranya Cak Nun, kita takut, ngeri. Karena beberapa gunung strategis itu sudah juga dikuasai mereka. Digadaikan, ada yang sampai sekian tahun, wallah alam. Kita tidak tahu persis kayak apa. Kenapa? Karena tadi kita sebatas sekolah, di sekolahan mereka diajar seni sama olahraga mulu. Kesenian, olahraga, olahraga itu kalau zaman orang tua dulu adalah alimu awladakum as-sibahata warimayata wal pursan. Itu dulu. Apa kalau kita ajarkan di sekarang? Ajarkan anak Anda berenang. Berenang bukan berenang di kolam berenang itu. Maksudnya 2/3 dunia perairan. Anda kuasai perairan gitu loh. Masa dagang mobil pakai kapal terbang? Nggak mungkin. Ekspor impor mobil kan mesti pakai kapal laut. Ya. Jadi begitu berat kan, nggak mungkin pakai kapal udara. Kemudian sibat wal pursa warimaya, menembak. Ini tadi berenang bicara laut, warimaya mesti bicara darat. Atas, nembak kan bicara udara tuh kuasai. Terus adakan survei dan penelitian anak-anak kita. Kan makanya subhanallah. Sekarang yang paling kaya justru orang yang punya bisnis di udara. Nih. Ini bisnis udara, Pak. Pakai satelit, mahal. Ini duitnya kalau ditumpuk sampai ke langit. Yang punya operator aja kaya. Jangan operator yang embel kecil-kecil pernak-pernik tuh kayak YouTuber. Kayak yang punya YouTube, kemudian dia tuh viral tiap hari sampai 1 juta orang, dia sudah duduk manis. Dapat insentif tiap bulan lebih besar daripada mereka yang teriak-teriak. Itu kan udara, Pak. Itu namanya rimayah, karena nombak mesti ke atas. Dan di samping itu juga adalah bicara teknologi alutsista, bicara masalah persenjataan. Karena nombak itu dulu adalah alat perang. Kalau sekarang kan perang bukan pakai tombak. Pakai apa? Pakai F-16, sudah kelewatan lagi. Pakai nuklir dan seterusnya. Dan sekarang pakai apa? Pakai biologi. Perang biologi itu apa? Perang virus dan kuman. Ini perang virus dan kuman.
Nah yang terakhir adalah ajarkan anak Anda berkuda, itu daratan. Jadi 3, kan bumi ini mesti 3, air, darat, udara. Nah, itu pesannya, itu olahraga di situ. Nah kalau olahraga sekarang bocah kan subhanallah digiring kepada maksiat, kepada dosa. Ya, anak-anak putri pada main voli cuma pakai celana pendek, kaosnya kaos pendek. Bukan nggak boleh main voli putri, boleh. Tetapi ya pakai auratnya ditutup lah. Dan ruangannya khusus putri lah gitu. Dan kalau perlu anak putri jangan main voli gitu. Bapak Ibu rahimakumullah, ini bicara pertamaan Mas Bel adalah bicara lahan. Lahan strategis, tolong jangan terus diserahkan pada pihak tertentu atau kepada disewakan terus-menerus. Kenapa nggak kita kelola sendiri? Kan bambu kalau kita jual gelondongan, satu bambu cuma 20.000 perak per batang. Tapi kalau orang Jepang jual satu batang bambu itu sampai $1.000. Kenapa? Sudah diolah. Nah yang berikutnya adalah zakat peternakan. Ini Masya Allah sangat menjanjikan. Sekali lagi kalau 1 ekor sapi harganya 15 juta, kita punya ekor sapi, punya sapi nggak usah banyak-banyak kan, punya 100 ekor saja sudah berapa kan, apalagi lebih dari itu. Nah bicara apa kalau bicara sapi, peternakan sapi, bicara lahan lagi. Harus punya lahan kita. Gak mungkin kita buka peternakan sapi di Depok. Gak mungkin. Kenapa? Sudah tidak luas lagi lahannya. Cari lahan-lahan yang masih kosong. Bikin kandang di sana, kemudian kasih helikopter, kasih security yang pakai senjata. Untuk apa? Naklukan itu tuh binatang-binatang buas yang suka ngambil anak sapi. Ya kalau ada orang yang nakal juga ya bisa dilumpuhkan kakinya. Sampai kayak gitu Pak. Ya karena sapi menjanjikan, kalau kita punya sapi tadi, kita punya daging. Al-aqlu salim bil jismi salim. Akal yang sehat ada dalam jiwa yang sehat. Jiwa yang sehat ditopang dengan apa? Gizi yang bagus. Nah kita punya daging, punya susu, dan punya pupuk yang tidak bermasalah. Pupuk apa? Organik. Subhanallah. Itu sapi, bicara kerbau, bicara kambing, bicara terus. Itu peternakan sekali lagi kita bicara perlu lahan. Lahannya sekali lagi kita jangan lepasin terus. Ya lahan negara itu jangan terlepas terus. Karena itu milik rakyat bersama, di sanalah pemerintah lewat departemen pertanian lewat menteri pertaniannya membuka lahan-lahan peternakan yang dibutuhkan dari rakyat. Sapi, kerbau, kambing dan seterusnya sehingga nanti daging bisa dikendalikan harganya. Susu bisa swasembada kita, nggak impor terus susu. Masa susu impor terus, kambingnya banyak, sapinya banyak, nah, begitu seterusnya. Nah Sultan Hasan Al-Bolkiah, Brunei itu kan negaranya titik kalau di peta. Dia nggak punya peternakan di negaranya karena sempit. Maka dia beli pulau di New Zealand 2 pulau. Sultan Hasan Al-Bolkiah yang punya pemimpin negara Brunei itu, dia punya beli pulau. Lah kita mau pulau banyak banget apa? Ya, ribuan pulau yang masih nganggur. Ayo, ini pakai fikih yang katanya kitab kuning yang dibilang kampungan dan norak. Nah, justru sebaliknya. Sengaja dibilang gitu supaya kita tidak tahu apa yang ada di kandungan kitab fikih dan kitab Ihya Ulumuddin. Ya. Kemudian yang berikutnya bicara zakat harta adalah zakat perdagangan. Perdagangan, lahan strategis mana? Yang ada di pinggir Ciliwung lah, pinggir stasiun, pinggir terminal, di pinggir pasar, di pinggir bandara. Ini tempat-tempat strategis untuk kita berusaha. Pinggir-pinggir jalan, pinggir jalan kita lepas terus kita ke dalam mundur. Kota-kota kita tinggalkan, kita mundur terus ke pinggiran. Hanya sentra-sentra perdagangan kita tinggalkan dan diambil oleh orang lain. Padahal ada zakat perdagangan. Bagaimana bisa zakat perdagangan kalau kita tidak dagang? Dan dagang itu rezeki yang Allah putar di sana ada 9/10. Tis'atu usyuril azak fil aswaq. 9/10 rezeki orang adanya di sektor perpasaran. Ya, kalau kita dagang mau ganti kendaraan tiap tahun nggak ada masalah. Tapi kalau Anda pejabat ganti kendaraan tiap bulan atau tiap tahun bermasalah, dipertanyakan. Orang dari mana ente? Dibacakan. Tapi kalau pedagang jangan punya ITC saja, ya.
Di setiap kecamatan setiap kabupaten seluruh Indonesia sudah 37 lebih. Di setiap provinsi saja sudah 37 provinsi punya ITC. Lah mereka buka itu. Dan Islam yang nyuruh gini buat kita. Yang berikutnya zakat harta pertambangan selain emas dan perak. Nah, ini Bapak Ibu rahimakumullah, ini sekali lagi adalah lahan pesannya semuanya adalah lahan-lahan strategis, Pak. Bapak para pemimpin jangan terus digadaikan dan dikontrakan. Nah, coba dikelola oleh anak bangsa, buat situ pertambangan, buat pengolahan hasil tambang sehingga anak bangsa terus punya kerjaan. Ya emas kan rentetannya banyak banget kerjaan itu. Dari mulai bikin anting, wah itu udah beda, Pak. Terus anak-anak Bogor, masya Allah, tampil betul tangannya itu buat perhiasan-perhiasan. Itu dia dipakai sama orang toko-toko emas di Timur Tengah dulu. Karena gajinya cukup mahal, sekarang sektor itu juga diambil lagi sama mereka. Kita nggak bisa duduk di situ sekarang. Nah, ini kalau bicara zakat harta yang cukup strategis, termasuk tadi zakat fitrah, semuanya adalah bicara lahan. Tentunya Bapak Ibu, kalau kita belum sampai pada target yang nisab batas minimal dari harta yang kita miliki, kita bisa bersedekah sunnah, bersedekah sunnah, berinfak sunnah. Nah di bulan Ramadan, Bapak Ibu jangan sampai tidak berinfak dan bersedekah sama sekali. Dari awal Ramadan sudah kita ingatkan, kita buat budget. Kalau kuatnya 2.000 berarti 60.000. Kalau kuatnya 5.000 berarti 150.000. Kalau kuatnya 10.000 berarti 300.000. Seramadan 300.000 keluarkan. Tapi kalau enggak kuatnya 1.000 ya berarti 30.000. Kenapa? Biar terus kita udah azamkan ini nanti biar masuk di waktu fadilah dan waktu istimewa. Ya, supaya zakat kita, sedekah kita, infak kita berlipat ganda. Maka kita ingatkan dari awal Ramadan. Nah masih ada nih, kalau masih ada yang belum lupa, masih belum juga sempat, jangan bicara lebaran, pasti lebaran datang. Ya, jangan berlebihan tentang lebaran. Lebaran biasa aja. Kalau kita lebaran udah kayak gini, enggak, lebaran tuh apa sih? Lebaran tuh anak-anak, untuk SD, SMP, SMA, paling 3 SMA. Al-Eid lil Atfal. Lebaran itu buat mereka. Kita enggak, yang penting bajunya bersih, suci. Ya kalau ada kita belilah. Tapi yang paling penting adalah simpanan buat kita nanti. Di mana? Di alam kubur. Di mana? Di yaumil hisab, pemeriksaan. Nah makanya masih ada 3 hari nih. Hari 26, 27, 28, 29. Bisa jadi hari 30, ada 5 hari lagi dengan hari ini. Nah Bapak Ibu, jangan cuman berpikir untuk anak-anak, untuk saudara, untuk keluarga, pikirkan dirinya. Nah, dengan memberikan infak dan sedekah buat dirinya. Kenapa? Karena setiap harta yang kita belanjakan di jalan Allah, yang kita sedekahkan, yang kita infakkan, yang kita zakatkan, itu adalah harta kita. Sebesar itu yang kita zakatkan, yang kita infakkan, sebesar itu pula harta kita. Kalau kita punya uang, itu 100 juta disimpan di bank atau didepositkan, itu bukan punya kita. Tapi kalau Bapak simpan di masjid, simpan di pondok pesantren, lewat infak dan sedekahnya, itu adalah milik Bapak. Itu namanya bawa hartanya ke alam barzah, bawa hartanya ke alam kubur, bawa hartanya ke hari kiamat. Nah disinilah kita ingatkan Bapak Ibu yang mungkin belum membuat budget dari awal Ramadan, masih ada 4 hari. Nah sisipkan di 4 hari ini sedekahnya, infaknya, walaupun kecil. Nah terutama hari ini, malam ini nih, malam 27 sama malam 29 itu kita usahakan ada infak yang kita keluarkan. Langsung dikirim, transfer saja. Nanti infak wajib pastinya, kalau zakat wajib itu adalah zakat harta, maksud saya itu adalah tergantung waktunya, jatuh temponya. Tidak sama. Kalau zakat harta bisa jadi bukan di bulan Ramadan. Nah di bulan Ramadan ini kalau memang belum jatuh tempo, kita berinfak yang sunnah sifatnya agar kita punya tabungan banyak. Itu saja Bapak Ibu rahimakumullah, barangkali yang kita sampaikan karena memang sudah ini pertemuan yang terakhir di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan nanti bulan Ramadan depan kita bisa masuk lagi
kita ada kajian lagi terkait dengan pasal dan bab yang baru terkait dengan wawasan kita kepada agama kita ini. Sejauh mana, sekaya apa sih, sehebat apa sih? Nah, itu tadi betapa hebatnya ajaran Islam ini. Kalau umat Islam itu kembali kepada ajarannya, memahami ajarannya, mempraktekkan ajarannya, maka dia akan menjadi umat yang sangat berwibawa, umat yang luar biasa terhormat, umat yang sangat disegani. Kenapa? Berzakat. Berzakat harta tadi yang kita sebutkan. Nah, itu saja Bapak Ibu rahimakumullah. Terima kasih. Mohon maaf saya tentunya terlampau banyak ngomong. Ketika saya ngomong bukan berarti saya paling baik, bisa jadi ada yang salah, ada yang kelupaan, ada yang keliru. Mohon nanti diperbaiki, diingatkan, dan bisa lewat WA ataupun bisa langsung ketemu saya senang sekali. Dan itu kebanggaan buat saya kalau ada kesalahan saya diingatkan, kalau ada kelupaan saya diingatkan pula. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.